Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita masih di kajian atau di program tanya jawab terangkai dengan kajian Al-Mulakhas fi Kitab Tauhid. Dan kita masih berada di konteks pembahasan ayat yang mulia tentang perintah untuk meninggalkan segala kesyirikan. Pada 3 ayat yang berada di surah Al-An'am yang disebut dengan nama Al-Wasaya Al-Ashr, 10 wasiat yang diterangkan di dalam surah atau di dalam 3 ayat yang mulia ini. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah wa awful kayla wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi ahdillahi awfu dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itu 3 ayat yang mengandung 10 wasiat. Mengandung 10 wasiat. 5 wasiat telah berlalu pembahasannya. Wasiat yang pertama adalah tidak berbuat kesyirikan. Qul ta'alau, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka, ta'alau, mari kalian semua ke sini. Datanglah kemari. Atlu alaikum, saya akan bacakan kepada kalian ma harrama rabbukum alaikum, apa yang Rabb kalian Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkannya atas kalian. Yang paling pertama yang disebut alla tusyriku bihi syai'a, jangan kalian berbuat kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua hendaknya kalian berlaku ihsan, berlaku baik. Kemudian wasiat yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq, dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena khawatir kalian kekurangan, kelaparan. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang memberi rezeki kepada kalian dan akan memberi rezeki kepada anak-anak itu. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Kemudian wasiat yang keempat, dan jangan kalian mendekati kekejian yang tampak maupun yang tidak tampak. Kemudian yang kelima, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan jangan kalian membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haknya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun, demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian berakal. Setelah 5 ini ditambah lagi dengan wasiat yang keenam,
hingga yang ke-9 pada ayat setelahnya. Wala taqrabul fawahisha wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kalian mendekati harta anak-anak yatim kecuali dengan hal yang terbaiknya. Hatta yablugha asyuddah, sampai mereka tiba di waktu telah dewasa. Iya. Dikatakan oleh Syekh di sini sadisan wa wassakum di buku panduan halaman 14. Kata beliau sadisan wa wassakum alla taqrabu malal yatimi wa huwa at-tiflu alladhi mata abuhu illa billati hi ahsanu min tasrifihi bima yahfazuhu wa yunammihi lahu hatta tadafa'uhu ilayhi hina yablughu ashuddah ay ar-rushda wa zawal as-safahi ma'al bulughi. Kata beliau yang keenam, wasiat yang keenam, dia berwasiat kepada kalian, Allah berwasiat kepada kalian agar kalian tidak mendekati harta anak yatim. Itu wasiatnya yang keenam. Siapa anak yatim itu? Beliau definisikan, yaitu anak kecil yang belum balik, yang ditinggal mati oleh ayahnya. Itu definisi anak yatim. Jadi anak yang belum balik, tapi sudah ditinggal mati oleh bapaknya. Jadi setiap anak kecil yang belum balik dan sudah tidak mempunyai bapak lagi, ditinggal mati oleh bapaknya, maka itu disebut sebagai anak yatim. Disebut sebagai anak yatim. Kalau dia masih punya bapak, tapi ditinggal mati oleh ibunya, itu tidak disebut anak yatim. Karena bapak itu sudut pandangannya pada anak disebut yatim atau tidak. Karena bapak tulang punggung keluarga. Jadi ketika tidak ada bapaknya, berarti itu kekurangan besar. Itulah yang menyebabkan ada perlakuan khusus terhadap anak-anak yatim. Baik. Jadi Allah wasiatkan kepada kalian, jangan mendekati harta anak-anak yatim. Illa billati hi ahsan. Kecuali dengan cara yang lebih baik. Iya. Kecuali dengan hal yang lebih baik. Jadi boleh terkait dengan harta anak yatim, bagi walinya, bagi orang yang punya wewenang atau diberi wewenang untuk mengurus anak yatim itu, boleh dia dekati harta anak yatim itu, tetapi dengan hal yang paling baiknya. Min tasrifihi bima yahfazuhu, berupa berbagai usaha untuk menjaga. Jadi dia ada usaha-usaha untuk menjaga harta itu. Wa yunammihi lahu, atau dia mengembangkan harta tersebut. Ini tugasnya wali anak yatim, memelihara harta si anak yatim, menjaganya dan mengembangkannya. Jadi boleh dia masukkan ke dalam sebagian bentuk bisnis, tapi yang dijamin akan kebaikan harta anak yatim itu. Dipastikan keuntungannya. Bukan hal yang bukan menyebabkan harta itu dihadapkan kepada risiko untung atau rugi. Tapi kalau dia kembangkan pada hal yang menguntungkan untuknya. Itu enggak ada masalah. Sebab itu kemaslahatan untuk anak yatim itu. Kemaslahatan untuk anak yatim tersebut. Nah, silahkan kalau dijaga untuk itu, enggak apa-apa. Hatta tadafa'uhu ilaihi hina yablughu ashuddahu. Katakan di sini,
sampai diserahkan kepada anak yatim itu ketika anak tersebut telah mencapai masa kematangan. Masa kematangan. Apa itu masa kematangannya? Kata beliau, ar-rusyda wa sawalas safahi ma'al buluk. Yaitu kelurusan dalam berpikir. Itu masa kematangan. Sudah sampai di usia ar-rusyd. Apa itu ar-rusyd? Rasyid itu artinya dia sudah lurus dalam bertindak. Dia kalau transaksi, membeli, itu sudah benar ya. Bukan anak kecil yang dia punya duit 100.000, pergi ke warung beli permen, harganya 1.000 rupiah, dia bayar 100.000, enggak apa-apa, ambil aja semuanya. Nah, itu belum rasyid namanya, dia belum lurus berpikir. Iya. Tapi kalau dia sudah bisa bertindak dengan bagus, berpikirnya sudah bagus, rasyid, hartanya boleh diserahkan kepadanya. Sebab harta itu sudah di tangan yang aman. Tapi kalau dia belum rasyid, belum bisa berpikir lurus, dikasih duit, dia pegang harta, langsung habis hartanya. Dia pakai untuk keperluan yang tidak penting baginya atau tidak bermanfaat. Maka ini dipegang oleh wali si anak yatim. Wali anak yatim masih memegangnya untuk menjaga harta itu. Diberi sesuai dengan keperluannya saja. Baik. Jadi itu rusyd dan sudah hilang safah. Kemudian hilang sifat dan perilaku dungu. Iya. Sudah hilang bersamaan dengan sampainya masa balik. Bersamaan dengan sampainya masa balik. Jadi ar-rasyid itu lebih luas ya daripada kata balik. Balik itu mungkin saja dia sudah mimpi basah, sudah balik, atau sudah mencapai usia 15 tahun. Tapi ada sebagian anak dia di usia itu kadang dia belum bisa berpikir matang. Belum bisa berpikir matang. Dia pakai hartanya pada hal yang tidak bermanfaat, akhirnya mencelakakan dia sendiri. Ya, dan ini tidak dilakukan oleh wali anak yatim. Wali anak yatim itu bertindak seperti bapaknya. Kalau anak yatim punya harta, dia bertindak sebagai bapaknya. Dia beri harta itu sesuai dengan keperluannya. Baik, itu wasiat yang ke-6. Kemudian wasiat yang ke-7, sabian. Wa'uful kaila wal mizana bil qist. Ay akimul adla fil akhdi wal i'ta'i hasba istita'atikum. Kata beliau dalam firman Allah, sempurnakanlah takaran dan timbangan. Aufu artinya sempurnakan. Cukupkan. Al-kail takaran. Segala hal yang ditakar seperti literan, kalau dia dihitung dengan liter atau dihitung dengan ranjang, dihitung dengan karung, itu takaran namanya. Iya. Atau wal mizan, apa yang dihitung dengan timbangan. Ya, pakai kilo atau pakai berat, volume, itu disebut mizan. Kalau kalian bertransaksi kehidupan dengan takaran dan timbangan, maka penuhi, sempurnakan bil adil, bil qist, dengan cara yang adil. Dengan cara yang adil. Artinya apa? Kata beliau, yakni akimul adla, yaitu tegakkan keadilan dalam mengambil atau membeli atau di dalam memberi, menjual. Sesuai dengan kemampuan kalian. Ini dipoinkan ya sebagai wasiat. Dipoinkan sebagai wasiat. Karena ini salah satu dari pokok perkara di dalam agama. Iya. Berlaku adil di dalam takaran dan timbangan. Ini mencakup keadilan di dalam segala hal. Kalimat yang mengumpulkannya, dia berlaku adil di dalam mengambil atau memberi. Dalam mengambil maupun memberi.
apakah di transaksi jual beli ataupun di dalam hal yang lainnya. Kemudian yang ke-8, wasiat yang ke-8, wa idza qultum, ada selingannya di antara dua wasiat, wala nukallifu nafsan illa wus'aha, dan kami tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Didatangkan kata ini untuk menunjukkan bahwa kewajiban-kewajiban itu berlaku atas seorang hamba sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan apa yang dia mampu. Iya. Maka itu kaidah pokok di dalam syariat. Bahwa kewajiban itu hasbul istita'ah. Adalah sesuai dengan kemampuan. Kemudian wasiat yang ke-8. Dikatakan, wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Amara bil adli fil qawli alal qaribi wal ba'idi. Ba'dal amri bil adli fil fi'li. Jadi yang ke-7 tadi, itu perintah berlaku adil di dalam perbuatan. Adil dalam berbuat. Ketika dia memberi, atau ketika dia mengambil, dia berlaku adil. Nah, sekarang yang ke-8 ini berlaku adil dalam ucapan. Berlaku adil di dalam berucap. Apabila kalian berucap, berkata, hendaknya kalian berlaku adil. Ya. Kendati pun dia adalah kerabat kalian sendiri. Yani Allah memerintah agar kalian bersikap adil dalam perkataan. Baik kepada kerabat maupun kepada orang lain. Orang lain yang jauh. Iya. Dan ini datang setelah Allah memerintah kalian untuk berlaku adil dalam perbuatan. Berlaku adil dalam perbuatan. Di dalam ucapan itu juga seorang berucap yang adil pada batasan yang wajar. Walaupun dia di kondisi marah. Apalagi kalau dia punya kekuasaan terhadap orang yang dia bicara kepadanya, dia lebih tinggi kedudukannya, nah itu malah menjadi ujian seseorang itu berlaku adil. Ya, karena kadang seorang itu di tengah rumahnya, pada anak-anaknya, istrinya, kerabatnya, kadang dia berucap sembarangan. Karena menganggap dirinya berada di atas. Tapi kalau dia bicara dengan orang lain, dia bicaranya biasa, wajar, bagus. Iya. Dan ini perbedaan sikap antara yang dekat dan yang jauh dalam berucap dengan keadilan. Perbedaan sikap seperti itu bukan hal yang baik. Bukan hal yang baik. Bahkan seorang itu diperintah untuk berucap dengan keadilan. Berucap dengan keadilan. Terhadap musuh sekalipun. Bukan terhadap kawan saya. Terhadap lawan pun seperti itu. Bahkan terhadap orang yang menzalimi kita. Nah, boleh kita berucap hal yang melampaui batas. Bahkan kalau misalnya ada yang menzalimi, itu yang diizinkan cuma membalas saya sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Tapi tidak boleh melampaui batas. Karena itu di Sahih Muslim dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mustabbani ala ma qala, fa 'alal badi ma lam ya'dil madlum." Terhadap dua orang yang saling mencela, itu terkait ucapannya masing-masing. Maksudnya yang mencela dan dicela membalasnya, itu dia pegang ucapannya masing-masing. Dia dihisap sesuai dengan ucapannya. Iya. Dan terhadap orang yang memulai mencela, boleh dibalas. Sepanjang dia tidak masuk ke dalam golongan orang yang menzalimi orang lain.
Ya kalau dia balas sesuai dengan apa yang diperlakukan itu dibolehkan. Sudut pembolehannya, tapi kalau dia maafkan itu lebih bagus. Wa jazaa'u sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Balasan perbuatan yang jelek boleh dibalas kejelekan semisal dengannya. Tapi barang siapa yang memaafkan dan mengadakan perbaikan, pahalanya ditanggung oleh Allah. Pahalanya ditanggung oleh Allah. Baik. Kemudian wasiat yang ke-9, wa bi ahdillahi ay wasiyatuhu alladhi wassaakum biha awfu ay inqadu lidzalika bi an tuti'uhu fi ma amara bihi wa naha anhu wa ta'malu bi kitabihi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Ya, perintah yang ke-9 wa bi ahdillahi, dan terhadap perjanjian Allah, bi ahdillah. Ya, lahad ini cakupannya umum ya, terkait dengan wasiat-wasiat yang disebut di sini dan terkait dengan hal yang lainnya. Tapi di sini Syekh terangkan yakni wasiatnya yang telah dia wasiatkan kepada kalian. Biasanya begitu ya di penafsiran. Ulama yang menafsirkan itu dia tafsirkan dengan kalimat yang paling dekat. Apa yang terkait dengan konteks ayat secara langsung. Ya, walaupun perintah di dalam ayat itu lebih umum, lebih luas daripada apa yang diterangkan di sini. Baik, jadi pada wasiat itu, pada perjanjian Allah itu, maka tunaikanlah diperintah. Aufu. Ya, tunaikan. yakni patuhi wasiat tersebut dengan cara menaatinya pada perintah dan larangannya, dan mengamalkan kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini wasiat yang ke-9. Ini sebenarnya termasuk wasiat besar ya. Sebab al-ahad itu, apalagi janji kepada Allah, itu besar timbangannya. Ada janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal mentauhidkannya, meninggalkan kesyirikan. Dan ada janji kita kepada Allah di dalam menjalankan agamanya, termasuk wasiat-wasiat yang disebut di dalam ayat-ayat ini. Dan ada janji kepada Allah terkait dengan perjanjian di antara manusia, tapi diikat dengan nama Allah, dengan hukum-hukum Allah. Itu semuanya patut untuk ditunaikan, wajib untuk ditunaikan. Makanya seorang muslim itu, dia di dalam perintah itu selalu terkait hatinya kepada Allah. Lebih banyak keterkaitan hatinya kepada Allah daripada keterkaitan hatinya dengan manusia. Iya. Itu sebenarnya inti kelurusan hati. Inti kelurusan hati. Kalau kita ingin ukur hati kita sejauh mana kelurusannya, itu selalu kita lihat hati itu pada menyikapi perkara-perkara itu, keterkaitannya kemana. Keterkaitannya kemana. Ketika keterkaitannya dan ketergantungannya lebih mendominasi kepada Allah, maka itu ciri kelurusan hati. Ciri kelurusan hati. Ada keterkaitan hati pada hal-hal yang dibolehkan. Tabiat, misalnya seorang suka perniagaannya, dia suka mobilnya, dia suka rumahnya, dia suka istrinya, anak-anaknya. Itu dunia. Keterkaitan hati bersifat tabiat, itu tidak dilarang. Tidak dilarang. Tapi ada hal keterkaitan hati itu murni hanya untuk Allah di situ. Ini kalau bentuknya ibadah. Apalagi dalam amalan-amalan hati ya memang hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan ada keterkaitan hati di situ, kadang diizinkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi
dia selalu condong kepada Allah. Nah, ini dari hal yang menunjukkan kelurusan hati kalau dia banyak terikat ke sana. Iya. Seorang misalnya dalam berobat, dia diizinkan di dalam syariat untuk mengambil dari obat-obatan. Tapi begitu dia sembuh, tidak boleh dia katakan dia sembuh karena minum obat. Dia nisbatkan kesembuhannya dari obat. Tapi kesembuhannya itu dia bilang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu keterkaitan hati namanya kepada Allah. Iya. Jadi di posisi setelah dia sembuh, itu keterkaitan hatinya kepada Allah itu diwajibkan. Itu yang disebut tawakal. Di posisi sebelum dia sembuh, dia ambil obat. Dia ambil obat itu bukan karena bergantung kepada obat, tapi karena Allah dan Rasulnya perintah untuk berobat. Dan hatinya selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu bentuk dan contoh bagaimana seorang mengontrol kondisi hatinya. Baik, kemudian wasiat yang ke-10. Dan ini pada ayat yang ketiga. Ya, jadi 4 wasiat tadi yang terakhir, wasiat yang ke-6 sampai ke-9, itu ditutup dengan firman Allah, "Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun." Demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian mengingat. Kalau di 5 wasiat pertama itu dikatakan la'allakum ta'qilun, supaya kalian berakal. Supaya kalian berakal, kemudian supaya kalian di sini supaya kalian mengingat. Nanti wasiat yang terakhir supaya kalian bertakwa. 3 hal disebutkan. 3 hal. Iya. Itulah wejangan-wejangan dan syariat ini membawa seorang hamba itu kepada hal yang paling baiknya. Kepada hal yang paling baiknya. Jadi dikatakan di sini asyiran yang ke-10, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ay alladhi awsaytukum bihi fi hatainil ayataini min tarkil manhiyat wa a'dhamuha asyirk wa fi'lul wajibat wa a'dhamuha at-tauhid. Baik, min tarkil manhiyat wa a'dhamuha asyirk wa fi'lul wajibat wa a'dhamuha at-tauhid was siratul mustaqim. Kata Syekh pada ayat ini ketika dikatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ya. Aku bayangkan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Di kelanjutan ayatnya wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan lain karena jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Kata Syekh, yaitu hal-hal yang sudah aku wasiatkan pada 2 ayat. Beliau di dalam menafsirkan ayat ini bahwa mana ayat itu hal-hal yang telah aku wasiatkan pada 2 ayat yang telah disebutkan sebelumnya berupa meninggalkan larangan-larangan. Ya, dan yang terbesarnya adalah perbuatan kesyirikan dan mengerjakan perintah-perintah. Dan perintah yang terbesar itu adalah bertauhid. Nah, itulah jalan yang lurus. Itulah sirat al-mustaqim. Iya. Itulah sirat al-mustaqim. Dan kita disuruh mengikuti as-sirat al-mustaqim ini. Nah, itulah wasiat yang ke-10. Ikuti jalan ini. As-sirat al-mustaqim. Sudah berlalu 9 wasiat. Itu bagian dari as-sirat al-mustaqim. Kesimpulan dari 9 wasiat, ada perintah. Kewajiban yang diperintah kita melaksanakannya, ada larangan-larangan yang kita wajib meninggalkannya. Perintah yang paling besar adalah memurnikan tauhid kepada Allah. Memurnikan ibadah kepada Allah. Dan larangan yang paling besar adalah meninggalkan segala jenis kesyirikan.
meninggalkan segala jenis kesyirikan. Menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, itulah as-sirat al-mustaqim. Itulah jalan yang lurus. Kita diperintah fattabi'uh, ikuti jalan itu. Wala tattabi'us subul al-bid'a wa syubhat. Fatafarraqa bikum an sabili. Tamilu wa tatashattatu bikum an dinihi. Iya. Kalau dibaca sesuai dengan konteks ayat, tamila wa tatashattata bikum an dinihi. Kemudian dikatakan setelah itu, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan lain, yaitu bidah-bidah dan syubhat-syubhat. Iya. Dan ini penafsiran diucapkan ya oleh sejumlah ahli tafsir dari kalangan as-salaf, Mujahid dan selainnya. Dan itu kedalaman mereka memahami pembahasan-pembahasan agama. Karena ini jalan yang lurus, Allah sudah tetapkan. Perintah-perintah sudah diterangkan. Yang dilarang sudah dirinci. Apa itu yang dilarang? Dirinci. Jadi kalau ada yang membawa perkara baru, ada yang membawa kesamaran-kesamaran dalam beragama, maka ini bukan jalan yang lurus. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang seperti itu. Sebab itu akan menyebabkan kalian, akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya, yaitu memalingkan dan memecah belah kalian dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir dikatakan oleh Syekh di sini, munasabatu al-ayati lil bab. Hubungan antara 3 ayat dengan bab. Kata beliau, annallaha subhanahu dzakara fiha jumalan minal muharramati ibtadaha bin nahyi anil syirk wan nahyi anhu yastadil amra bit tauhidi bil iqtida. Fadalla dzalika ala anna at-tauhida wa aujabul wajibat wa anna syirka a'dhamul muharramat. Jadi hubungan pembahasan 3 ayat ini dengan kitabut tauhid, dengan bab kewajiban bertauhid, bahwasanya 3 ayat di atas Allah Subhanahu wa taala menyebut beberapa larangan. Ternyata larangan yang paling pertama yang disebutkan itu adalah larangan untuk berbuat kesyirikan. Dan larangan ini menunjukkan perintah. Jadi adanya larangan berbuat kesyirikan, ini kebalikannya. Terdapat perintah untuk bertauhid sebagai konsekuensinya. Ya. Jadi kalau sudah lengkap kandungan ini, maka ayat ini fokusnya menunjukkan bahwa tauhid adalah kewajiban yang paling wajib dan kesyirikan adalah keharaman yang paling besar. Kemudian di halaman 16 disebutkan faedah dari ayat. Faedah dari ayat beliau simpulkan ada 8 hal. Ini semuanya sudah kita bahas ya. Kata beliau, ma yustafadu minal ayat al-awwal anna syirka a'dhamul muharramat wa anna tauhida aujabul wajibat. Syirik adalah keharaman yang paling besar dan tauhid adalah kewajiban yang paling wajib. Ats-tsani, yang kedua, atau ats-tsaniya, idhamu haqqil walidain, besarnya hak kedua orang tua. Ats-tsalitsa tahrimu qatlin nafs bighairi haqq, la siyama idza kana al-maqtulu min dawil qurba. Ya. Keharaman membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan. Terlebih lagi, lebih-lebih lagi jika yang dibunuh itu adalah kerabat sendiri. Kemudian yang keempat, tahrimu akli malil yatim wa masyru'iyatil amal ala islahihi. Keharaman memakan harta anak yatim dan disyariatkan berbuat untuk kemaslahatan anak yatim tersebut. Jadi disyariatkan dia melakukan amalan, tindakan yang dengannya menjaga dan memperbaiki harta anak yatim itu. Kemudian yang kelima, wujubul adli fil aqwali wal af'ali alal qaribi wal bait. Kewajiban berlaku adil dalam perkataan dan perbuatan kepada orang yang dekat maupun orang yang jauh. Yang keenam, wujubul wafa'i bil ahad. Kewajiban memenuhi janji. Dan yang ketujuh, wujubu ittiba'i dinil islami
watarku ma'adah atau watarki ma'adah, kewajiban mengikuti agama Islam dan kewajiban meninggalkan selain daripada Islam. Dan yang ke-8 yang terakhir, annat tahlil wa tahrim haqqul lillah. Penghalalan dan pengharaman itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala semata. Baik, dengan ini kita sudah menyelesaikan 5 ayat yang disebutkan oleh penulis di sini dari dalil-dalil tentang wajibnya bertauhid. Kewajiban untuk bertauhid dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala serta keharaman dari kesyirikan. Ya wallahu taala alam. Baik. Saya persilahkan untuk siapa yang ingin bertanya, bertanyanya di situ. Baik. Silakan. Maaf ya pakai mic supaya kedengaran sama teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini kita dapati ada sebagian orang yang permusuhan terhadap manhaj salaf ini begitu gencar dan mereka mempermainkan menjelek-menjelekan sunnah yang kita muliakan itu begitu begitu menyakitkan, Ustaz. Terus harus kita hukumi apa orang-orang seperti ini, Ustaz? Jahilkah, bid'ah, atau kafir mungkin? Jazakallahu, Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal mab'uutsi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya, masa ketika sunnah itu tidak terlalu banyak yang mengenalnya, artinya kejahilan itu banyak. Ya, dan pada saat kejahilan itu banyak terjadi, ya muncul orang-orang yang memusuhinya, itu hal yang wajar. Nah, itu ada ibarat ya diucapkan oleh para ulama, al-jahilu adu nafsihi. Kejahilan itu adalah musuh dirinya sendiri. Dia musuh dari kebaikan. Sebab kalau dia tidak kenal sesuatu, dia akan musuhi sesuatu itu. Dia akan musuhi sesuatu itu. Karena itu kewajiban kita di masa sekarang ini dalam menyebarkan sunnah, kewajiban kita adalah berlemah lembut. Banyak memaafkan. Banyak memaafkan. Kemudian banyak mendoakan kebaikan. Serta lebih giat lagi di dalam menyebarkan sunnah. Iya. Ya, kalau disebut seperti fenomena tadi ya, semakin banyak yang berbicara itu kan biasa manusia-manusia di alam maya itu di mana-mana kadang seperti itu tindakan dan perbuatannya. Kita juga tidak tahu siapa yang melakukannya. Ya, apakah berasal dari satu orang atau orang tertentu, apakah berasal dari muslim atau non muslim. Ya, kita tidak tahu hal-hal yang seperti itu. Sebab kadang ada yang membuat potongan-potongan video, ya itu mau menghasut antara umat Islam, membuat pertikaian, permusuhan. Tak ada sebagian orang punya niat baik, tapi tidak disertai dengan perbuatan yang baik. Tidak disertai dengan perbuatan yang baik. Karena itu perlu kesabaran saya. Dan adanya banyak orang yang mencela, mengkritik, itu hal yang biasa ya, lumrah. Ya, lumrah. Karena itu Imam Malik rahimahullahu ta'ala pernah beliau bertanya, "Mada yaqulun nasu fiyya?" Apa yang dikatakan oleh manusia tentang saya? Kata Imam Malik.
Murid-muridnya menjawab, ada yang memujimu, ada yang mencelamu. Ya kata Imam Malik, alhamdulillahilladzi lam yajma'ahum ala dambi. Segala puji hanya untuk Allah yang tidak mengumpulkan mereka semua untuk mencela saya. Artinya kalau sudah ada yang mencela, ada yang memuji itu masih wajar. Tapi kalau semuanya mencela, itu tidak wajar namanya. Maka Imam Malik berkata, saya bersyukur kepada Allah yang tidak mengumpulkan mereka semua bersatu padu untuk mencela saya. Bahkan kadang celaan terhadap kebaikan itu ciri Allah menghendaki kebaikan untuk kebaikan itu supaya semakin tersiar dan tersebar. Sebagaimana kata seorang penyair, wa idza aradallahu nashra fadilatin tuyat ataha laha lisana hasudi. Apabila Allah menghendaki suatu keutamaan yang berlipat-lipat itu tersiar, tersebar di tengah manusia, maka Allah akan jadikan ada lisan-lisan hasad yang membicarakannya. Iya. Karena itu ada banyak dari dakwah sunnah itu semakin tersebar di tengah manusia. Kenapa? Karena ada lisan-lisan hasad yang membicarakannya. Ada orang-orang yang berdusta ke sana sini, akhirnya orang bertanya-tanya ingin cari kebenarannya. Begitu tahu yang benarnya, oh rupanya ini orang-orang berdusta. Oh rupanya ini orang-orang hasad. Oh rupanya sunnah ini begini. Semakin dia pelajari kebenaran, orang yang punya cahaya di dalam hatinya, cinta kepada kebenaran. Karena ahli sunnah wal jamaah, salafiyun itu, mereka tidak berbicara kecuali dengan hal yang benar. Ya karena itu banyak yang marah ya ketika diajak kepada seruan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya sebab mereka lebih banyak bermain dengan akalnya, dengan pikirannya, merasa punya kaidah-kaidah, tapi kaidah-kaidah yang tidak didasari dengan pendalilan dari Al-Quran dan As-Sunnah, itu yang menjadi sebab kerusakan. Iya. Dan selalu kadang sebagian orang itu memanfaatkan, ada ya sebagian dari manusia menyuruh kepada sunnah juga, tapi keliru jalannya. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tidak ada kaidah-kaidah fikihnya. Tidak ada kaidah pendalilan, tidak ada kaidah di dalam memahami. Tidak ada pengertian dalam maqasidus syariah, maksud pensyariatan. Tidak ada letak penggunaan para ulama di dalam ayat-ayat maupun hadits-hadits. Karena seorang ahli sunnah itu kalau dia berbicara ayat, itu artinya di belakangnya ratusan buku-buku tafsir. Kalau dia bicara hadits, artinya di dalam hadits itu ada fikihnya terkait dengan haditsnya dan terkait dengan pembahasan fikih di masail hadits itu sendiri dan dibahas di dalam buku-buku madhab-madhab fikih di kalangan para ulama. Jadi itu semuanya ada timbangan-timbangannya. Karena itu masa yang seperti ini itu masa harusnya seorang lebih giat lagi untuk belajar, menuntut ilmu, lebih giat di dalam menyebarkan kebaikan. Jangan terlalu menyibukkan diri dengan benturan-benturan, ya menyikapi ada orang yang berucap begini, berkata begitu. Ya, itu kebanyakannya orang-orang jahil. Kita maklumi, kita doakan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya nih, bagaimana sikap kita di antara tengah-tengah umat yang sama sekali tidak mengenal sunnah dan jahil sekali tentang ilmu agama. Gimana antara siapa? Hah? Antara siapa? Di antara masyarakat yang tidak mengenal sunnah dan jahil sekali ilmu agama dan tidak mengenal sama sekali itu, merasa menyepelekan hadis. Jadi merasa jauh dari agama lah. Sikap kita gimana tuh? Sebentar. Jadi masyarakat jauh dari ilmu agama, terus? Jadi pemahamannya kebanyakan bid'ah. Terus? Nggak mengenal sunnah. Sikap kita sama mereka ya, gimana? Kita sampaikan tapi mereka nggak ngerti. Iya. Jadi sudah sampaikan kebaikan, tapi kadang sebagian dari masyarakat jauh dari ilmu agama atau lebih banyak mengenal bid'ah, tidak menerima akan hal tersebut. Itu fungsinya di situ sebenarnya
Fungsinya berdakwah di jalan Allah. Ya, menyampaikan ilmu dan kebaikan. Sebab ilmu itu kadang tidak cukup disampaikan sekali, 2 kali. Kadang perlu disampaikan berkali-kali, berulang-ulang. Jangankan terhadap orang yang belum menerima. Orang yang sudah menerima pun, ada pembahasan agama itu selalu diulangi. Seperti pembahasan tauhid ini. Pembahasan tauhid ini proyek umur. Harus kita makmurkan hari-hari kita dengannya. Kita makmurkan hari-hari kita dengannya. Itu harusnya kita perhatikan. Jadi pada orang yang sudah kenal kebaikan saja ada hal yang perlu diulangi. Untuk apa? Supaya kebaikan itu semakin menjiwa pada dirinya, semakin meresap pada hatinya, sehingga dia lebih mudah mengerjakannya. Apalagi dengan orang yang dia belum mengenal petunjuk, belum mengenal sunnah, terbiasa dengan bid'ah. Mungkin ada sebagian orang dari kecilnya dididik seperti itu. Orang-orang di sekitarnya seperti itu. Iya. Ketika merubah kebiasaan mereka, itu perlu waktu. Dan perlu pengulangan. Karena itu jangan bosan-bosan untuk mengulangi. Dan jangan pesimis. Iya. Putus asa. Dan juga jangan berburuk sangka. Oh, ini saya sudah nasihati begini-begini aja. Biarin aja. Enggak, itu kata-kata yang bagus itu. Dakwah di jalan Allah. Itu kadang bermanfaat hari ini. Kadang bermanfaat besok, lusa. Nah itu kita sudah buktikan ya. Ada orang-orang yang kita bicarai. Malah kita debat kadang pada sebagian keadaan. Itu subhanallah. Apa yang diucapkan pada hari itu. Masuk. Dia pegang. Tapi belum dia terima. Tapi karena dia sudah tahu itu. Ya. Datang suatu masa Allah beri hidayah. Oh rupanya kemarin Ustadz yang kemarin itu benar ucapannya. Akhirnya dia rujuk kepada kebenaran. Kembali kepada kebenaran. Karena itu jangan berburuk sangka. Dan berkecil hati terhadap apa yang disampaikan. Kita perlu berbaik sangka kepada Allah. Perlu semangat, punya harapan yang baik. Ya, seperti seorang Nabi dihikayatkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam hadits riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Mas'ud. Sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi ketika menghikayatkan seorang Nabi, ada yang mengatakan bahwa yang beliau hikayatkan itu dirinya sendiri. Yang beliau hikayatkan dirinya sendiri. Jelas Nabi Muhammad SAW menghikayatkan seorang Nabi, dia sudah dipukul oleh kaumnya. Ini Nabi ini dipukuli oleh kaumnya. Sampai berdarah. Tapi bersamaan dengan itu dia hanya berkata Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampunilah kaumku. Sesungguhnya mereka ini tidak tahu. Mereka tidak mengetahui. Itu subhanallah kita perlu hal yang seperti itu. Dan seperti ucapan Nabi SAW. Wallahi la yutimmanna Allahu hadzal amr. Demi Allah, Allah akan menyempurnakan agama ini. Sampai disebutkan hingga orang berjalan dari Son'a kemana akan dalam kondisi aman. Kemudian Nabi mengingatkan walakinnakum qaumun tasta'jilun. Tapi kalian adalah satu kaum yang terlalu tergesa-gesa. Karena itu seorang yang di atas kebaikan cukup dia belajar ilmu. Berusaha mengamalkannya. Dan mendakwakannya. Bersabar di atasnya. Maka itu sudah pokok kebaikan dan keberuntungan. Dia belajar. Mengamalkan. Mendakwakannya. Dan bersabar. Maka itu sudah pokok kebaikannya. Di dalam kehidupannya. Insya Allah bersama dengan hari-hari nanti.
dia akan melihat kebaikan. Dia akan melihat kebaikan. Dan alhamdulillah untuk saat ini sunnah itu berkembang dengan sangat pesatnya. Iya. Dari Sabang sampai ke Merauke sana. Datang ke tempat mana saja, ke desa-desa, kampung-kampung. Ya. Akan ketemu dengan orang-orang yang belajar sunnah. Dan ini dari nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap ahli sunnah. Terhadap dakwah sunnah. Ya, sisa kewajiban kita bagaimana memeliharanya. Dengan belajar yang lebih mendalam, mengamalkan apa yang kita pelajari, berlaku hikmah dan lemah lembut kepada manusia, dan banyak memaafkan. InsyaAllah ta'ala dengan hal tersebut, dakwah itu akan semakin berkembang luas di tengah manusia dan semakin terjalin hubungan yang baik antara masyarakat dan akan semakin kuat kebersamaan kaum muslimin di dalam negeri mereka. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, silahkan Pak. Silahkan. Bapak dulu. Sudah dari tadi ngangkat tangan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ana tanyakan tadi kan di ayat di mana kita harus atau kewajiban untuk berbuat keadilan terhadap orang terdekat. Yang Ana tanyakan, adil itu bagaimana, Tat? Satu. Kedua, bagaimana kita merasakan bahwa kita sudah melakukan keadilan, terutama kepada anak-anak kita. Karena kita mempunyai anak mungkin beda umur, kita mempunyai anak beda jenis kelaminnya. Jadi apakah kita ini sudah melakukan keadilan terhadap mereka? Karena biasa kita mungkin bapak-bapak juga bisa merasakan, oh si anak melakukan komplain terhadap kita. Wah, ayah tidak berlaku adil. Ayah. Jadi sementara itu Tat, kalau khair. Iya, barakallahu fikum. Jadi kalau tanya definisi keadilan itu di dalam syariat kita yang dinamakan al-adl itu adalah memposisikan segala sesuatu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sudah memposisikan segala sesuatu sebagaimana yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya, itu pasti keadilan. Pasti keadilan. Keadilan itu dalam syariat tidak bisa diterjemahkan dengan kata persamaan. Sebab sama belum tentu adil. Sama belum tentu adil. Jelas ya? Anak kecil SD mau disamakan biayanya dengan anak yang sudah besar kuliah. Sama-sama diberi uang jajan 10.000 misalnya. Oh, kita harus berlaku adil. Ini tidak benar ya. Berlaku adil sama-sama diberi. Jadi sama itu tidak menunjukkan apa? Belum tentu menunjukkan keadilan. Tapi keadilan itu memberikan setiap orang haknya masing-masing sebagaimana yang Allah perintahkan. Karena itu dari keadilan di pembahasan warisan, laki-laki diberi bagian 2 kali lipat dari perempuan. Itu keadilan dalam agama. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu haddil unthayain. Allah berwasiat pada anak-anak kalian tentang warisan ini. Untuk anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Iya. Itu disebut keadilan. Tidak disebut persamaan. Tidak sama. Sebab keadilan yang banyak mengeluarkan biaya itu adalah laki-laki. Yang banyak mengeluarkan biaya. Ya. Kayaknya dalam urusan pernikahan saya, kalau mau menikah laki-laki bayar mahar, mengeluarkan mahar. Beda dengan perempuan. Perempuan itu ketika dinikahi,
dia malah menerima mahar. Kemudian setelah menikah, nafkah itu bukan dia menanggung, tapi yang menanggung adalah siapa? Suami, si laki-laki. Nah, itu sudut keadilan dijaga di dalam agama, dipelihara. Iya. Ya kalau kita sudah paham ini, maka insyaallah ta'ala itu akan memudahkan kita masuk di dalam pembahasan-pembahasan yang lain. Seperti yang ditanyakan tadi di pembahasan berlaku adil di antara anak-anak. Jadi orang tua itu dia ada kewajiban memberi nafkah. Ada kewajiban memberi nafkah. Karena seorang itu dia terkait dengan kewajiban memberi nafkah itu dengan 3 sebab. Sebab yang pertama karena pernikahan. Karena itu ada kewajiban nafkah suami terhadap istri. Sebab yang kedua karena nasab. Makanya di situ ada kewajiban nafkah terhadap anak-anak, kewajiban nafkah terhadap orang tua, atau siapa yang memang wajib untuk dia tanggung. Kemudian yang ketiga, karena kepemilikan. Nah, ini di masa dahulu ya. Ya kalau seorang memiliki budak, maka dia wajib untuk menafkahi budaknya. Wajib untuk menafkahi budaknya. Itu di masa dahulu. Baik, jadi sekarang kalau kita lihat pada diri kita, kita harus posisikan jenis-jenis kewajiban itu tadi, hak-hak itu tadi. Iya. Ya terhadap istri misalnya, kalau dia punya lebih dari seorang istri, itu ada porsi wajibnya ditetapkan di dalam syariat. Dalam hal bermalam, dalam hal nafkah, di dalam hal pakaian, dan di dalam hal rumah tinggal. 4 hal. Dia harus berlaku adil di situ. Berlaku adil. Nah, terkait dengan nafkahnya, itu terhadap istrinya sendiri. Kalau misalnya istri yang pertama punya seorang anak, istri yang kedua punya 3 orang anak, dia tidak hitung kepada jenis istrinya, tapi dia hitung kepada anak-anaknya. Nafkah setiap anak itu ada nafkahnya sendiri. Dan anak itu bertingkat-tingkat. Ada yang memang sudah besar, dia perlu biaya lebih banyak. Ya, ketika mengeluarkan biaya untuk anak yang sudah besar ini, maka itu bukan memberi hal yang tambahan, tapi itu kewajibannya menafkahi sekolahnya. Biaya sekolahnya misalnya lebih mahal daripada anak TK. Ya, dia keluarkan biaya lebih mahal untuk yang sudah kuliah. Nah, itu wajar, biasa. Ada perbedaan di situ nggak ada masalah, sebab dia di situ di posisinya menunaikan kewajibannya dalam pendidikannya terhadap anaknya. Nah, kecuali kalau pemberian biasa, orang tua misalnya mau bagi-bagi tanah atau mau bagi-bagi hadiah, nah itu harus berlaku adil. Dan keadilannya itu silam pendapat di tengah para ulama. Apakah harus dibagi rata atau ikut ukuran laki-laki 2 kali bagian perempuan. Dan ini pendapat yang terakhir itu lebih kuat. Sebab itu dipakai di pembahasan warisan. Dan ketentuan Allah adalah keadilan yang paling adil. Iya, keadilan yang paling adil di dalam hal tersebut. Jadi itu mungkin ya beberapa gambaran dari apa yang ditanyakan, mudah-mudahan mencukupi. Wallahu ta'ala alam. Silakan Pak. Bismillah. Bagaimana menyikapi kekhawatiran di masa mendatang, Ustaz? Yang kedua, adakah lapas doa apabila sedang melakukan suatu amalan terbesit rasa riya? Demikian, Ustaz. Iya. Jadi yang pertama terkait dengan masalah kekhawatiran akan masa mendatang. Kekhawatiran akan masa mendatang itu, kalau dia terkait dengan urusan kita pribadi, terkait dengan masalah rezeki kita, itu hal yang tidak perlu dikhawatirkan. Hal yang tidak perlu dikhawatirkan dan dipikirkan. Sebab rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah. Sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk di dalam memikirkannya, itu akan memberatkan diri kita sendiri. Ya, sebab itu memang bukan ranah kita.
Dan bukan kita juga yang punya urusan di situ. Jelas ya? Tapi kalau kekhawatiran terkait dengan masalah akibat dari perbuatan dia sendiri, misalnya kalau saya hari ini tidak belajar dengan baik, dia khawatir di masa mendatang kurang cerah kehidupannya. Nah, itu hal yang lumrah biasa. Ya maksudnya orang khawatir di situ memang sudah pada tempatnya. Sebab akibat dari perbuatan apa yang kita lakukan, itu bisa berpengaruh di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak belajar, maka artinya kita meninggalkan kewajiban di dalam belajar. Kita sendiri akan merasakan hal itu di masa mendatang. Nah, itu perlu dikhawatirkan. Memang. Sebagaimana kalau misalnya terjadi kondisi-kondisi di dalam sebuah negeri, dalam kehidupan bermasyarakat, dia bisa mengadakan perbaikan-perbaikan. Tapi dia tidak melakukannya. Dikhawatirkan di masa mendatang, di generasi yang masa mendatang, itu akan tertimpa kejelekan atau akan mundur atau yang semisal dengannya. Kayak ini kekhawatiran bagus ya. Itu pada tempatnya. Iya. Karena itu seorang yang bisa mengadakan perbaikan, maka dia berusaha semaksimal mungkin untuk mengadakan perbaikan tersebut. Karena itu saya globalkan ya terkait dengan masalah masa mendatang. Masa mendatang itu ada hal, itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan rezeki, ya terkait dengan jodoh, terkait dengan apapun dari takdir dan ketentuan, itu tidak perlu kita pikirkan. Itu bukan ranah kita. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua terkait dengan akibat dari perbuatan kita. Akibat dari perilaku kita. Iya. Akibat dari kita menjalankan perintah atau meninggalkan larangan. Itu memang ada fikihnya. Makanya itu disebut dengan nama i'tibar al-ma'alat. Menghitung apa-apa yang mungkin akan terjadi di masa mendatang. Itu dipikirkan memang. Sebab seorang muslim itu dan muslimah itu memikirkan setiap langkah yang dia lakukan itu akibatnya akan kemana. Akan memberi hasil apa kepada manusia. Memberi hasil apa kepada manusia. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan masalah kalau seorang terlintas hal di dalam hatinya berupa riya atau kesyirikan. Ya. Bagaimana cara dia mendoakan? Bagaimana cara dia menghadapinya? Cara dia menghadapinya adalah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang baik agar supaya keimanannya diteguhkan. Keimanannya diteguhkan. Iya. Jadi itu kadang ada bentuk-bentuk dari kesyirikat yang terlintas. Maka kita obati dengan memperbaiki dari tauhid. Dia berzikir misalnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau dia berkata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Iya. Atau dia berkata amantu billah. Amantu billah. Atau dicari dari doa-doa yang mengandung makna keimanan. Karena itu di hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim pernah datang atau Nabi SAW menceritakan bahwa kadang manusia itu didatangi oleh syaitan. Ya, datangi oleh syaitan. Masya Allah syaitannya pintar. Perhatikan ya bagaimana syaitan menyesatkan manusia. Jadi syaitan mula-mula bertanya dulu. Siapa yang menciptakan langit? Ya si hamba menjawab. Sepele kan? Allah pasti yang menciptakan langit. Siapa yang menciptakan bumi? Allah yang menciptakan bumi. Siapa yang menciptakan gunung? Allah yang menciptakannya. Terus syaitan bertanya, siapa yang menciptakan ini, menciptakan itu? Sampai akhirnya syaitan berkata, kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Nah, ini mulai masuk apa? Syubhatnya syaitan ini. Ya. Bagaimana cara menghadapinya?
Ini obat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Obat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau obatnya orang filsafat dalam hal ini, itu menghancurkan. Kalau orang filsafat ada jawabannya ya, kita jawab secara akal. Syaitan itu secara logika. Kamu kalau bertanya seperti itu, saya akan bertanya lagi. Kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Nanti akan bertanya lagi. Itu pertanyaan seperti itu menunjukkan batilnya pertanyaan kamu. Itu urusannya orang filsafat. Jelas ya? Nah itu tidak dibahasakan seperti itu oleh Nabi. Karena itu banyak dari urusan orang-orang ini itu tidak diperlukan. Nabi hanya berkata kepadanya, siapa yang mendapati hal itu, sudah tahu itu kan perbuatan syaitan. Masa dilayani lagi syaitan dalam hal itu? Iya. Ya kata Nabi, siapa yang mendapati hal itu pada dirinya, falyantahi. Ini obat yang pertama. Hendaknya dia berhenti. Waliyasta'id billah. Kemudian yang kedua, dia berkata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang ketiga, waliyaqul amantu billah. Hendaknya dia berkata, saya beriman kepada Allah. Sudah selesai. Tidak usah dia peduli lagi. Berhenti. Jangan dia pikir lagi. Dia berlindung kepada Allah dari syaitan. Sebab itu perbuatannya syaitan. Ya. Sebab kalau orang yang berakal sehat, tidak mungkin dia akan bertanya seperti itu. Kalau dia akalnya sehat, fitrahnya lurus, tidak mungkin dia akan bertanya seperti itu. Jelas ya? Baik. Maka ada hal-hal, kadang di dalam mengobatinya, seorang tidak perlu memikirkannya. Dia harus berhenti, menjauhkan dirinya dari hal itu. Tapi dia selalu mohon kepada Allah. Keimanan, kelurusan akidah. Kalau dia misalnya dimasuki oleh riya, dia mohon kepada Allah, Allahumma rzuqnil ikhlas. Ya Allah berilah kepadaku rezeki keikhlasan. Fil qawli wal amal. Fil qawli wal amal, dalam ucapan dan amalan. Allahumma adhib anir riya. Ya Allah jauhkanlah, hilangkanlah dariku riya. Atau kalimat yang semisal dengannya. Yang menunjukkan keseriusannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kesungguhannya memohon keikhlasan dan berlindung daripada perbuatan riya. Ya wallahu taala alam. Baik, itu mungkin yang saya bisa bantu untuk dua pertanyaan tadi. Wallahu taala alam. Silakan kalau ada pertanyaan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, ini ada cerita masalah akikah. Kan biasanya Dekatin sedikit suaranya biar. Cek. Iya. Ada cerita Ustadz masalah akikah. Kan kalau biasanya akikah kan anak laki-laki kambingnya 2. Ini kelebihan dibeli 3. Iya. Nah jadi kambing 2 tuh udah diniatin buat akikah buat anak laki-lakinya. Tapi kambing yang satu itu sembelih, tapi di hatinya tuh niat untuk supaya keluarganya pada sehat, satu keluarga, terus pada diampuni dosa-dosanya sama Allah. Nah itu niatnya boleh nggak Ustadz yang satu kambing sisa itu diniatkan untuk ya udah ini dipotong supaya Allah ampuni dosa-dosanya, supaya pada sehat nih satu keluarga. Ibaratnya di hatinya ada niat seperti itu Ustaz. Tapi sebenarnya acaranya ya acara akikah gitu, cuman kelebihan kambing gitu. Iya, baik. Ya, mudah-mudahan dimengerti. Syukron Ustaz, terima kasih. Ya, barakallahu fiik. Jadi akikah itu kalau di anak laki-laki, pelaksanaan kewajiban itu cukup dengan menyembelih 2 ekor kambing. Nah, sekarang ada kambing yang ketiga, mau disembelih juga. Karena sudah acara akikah, sekalian sembelih kambing yang 3, coba diniatkan ini untuk kesehatan semua keluarga misalnya, bermohon kepada Allah untuk hal itu. Jadi itu yang ketiga itu dihitungnya kesedekah ya. Dihitungnya kesedekah. Kalau dia bersedekah tambahan, nah itu nggak ada masalah, boleh-boleh saja. Dan seorang di belakang sedekahnya, dia boleh berniat hal-hal yang baik. Misalnya dia bersedekah supaya dia cepat sembuh. Karena itu ada sebagian hadits dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dawu amradakum bis sadaqah. Obatilah sakit-sakit kalian dengan bersedekah. Dengan cara bersedekah.
Iya. Jadi terbukti ya dalam sejumlah manusia ada orang yang sakit, penyakit kronis gitu, sulit sembuh. Terus dia beli dari mushaf-mushaf, dia bagi, dia wakafkan. Dan itu membantu dia merasa lebih enak dari penyakitnya. Dan itu terasa ya di tengah banyak manusia. Nah untuk hal tersebut boleh-boleh saja. Tapi yang perlu diingat, satu, pada setiap seorang itu beramal, amalan apa saja, dia harus ikhlas kepada Allah. Meniatkan itu untuk Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala. Itu pokok dan asasnya. Kalau ada hal yang terkait dengan dunia selain daripada itu enggak ada masalah. Tidak membahayakannya. Sepanjang asalnya dia lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadi masalah pada sebagian orang itu, niat dunianya kadang lebih besar. Niat dunianya kadang lebih apa? Lebih besar. Ini yang tidak bagus. Dan ini yang bisa membahayakan amalan. Ya wallahu ta'ala alam. Baik. Ada pertanyaan lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin wa iyyakum. Jazakallahu khair. Pertanyaan saya Ustadz, apakah boleh ya misalkan kita menasihati gitu sunah-sunah atau amalan-amalan pada keluarga kita atau misalkan teman-teman kita gitu Ustadz. Padahal kita sendiri belum mampu mengamalkannya gitu atau bahkan belum rutin gitu paling enggak. Nah itu apakah boleh gitu misalkan kita menasihati keluarga untuk rutin sholat tahajud malam gitu Ustadz, padahal kita sendiri belum mampu gitu, atau minta setiap hari ada hafalan Quran gitu padahal kita juga belum mampu rutin gitu Ustadz. Nah itu apakah kita dosa atau masih dibolehkan gitu Ustadz? Ya, syukran Ustadz. Ya, barakallahu fiik. Jadi ini pembahasan luas ya pembahasannya sebenarnya. Cuma saya ringkas dalam beberapa poin. Yang pertama, jadi ada hal itu dalam perintah, dalam hal yang diajarkan, dianjurkan. Ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat sunnah. Iya. Padahal yang wajib itu ya namanya kewajiban ya, kita harus mendatangkannya. Padahal yang bersifat sunnah, seorang itu dikatakan mengamalkan suatu sunnah, atau kalau dia sudah melakukannya minimal 1 kali, dia mengamalkan sunnah. Dia mengamalkannya minimal 1 kali. Itu kadarnya ya. Kemudian sudut yang kedua, dan ini mungkin lebih terkait kepada pertanyaan, seorang itu pada ilmu yang dia pelajari, hal yang sampai kepadanya, dia ada 2 kewajiban. Kewajiban yang pertama, kewajiban di dalam mengamalkan, dan kewajiban yang kedua, kewajiban dalam menyampaikan. Kewajiban dalam menyampaikan. Karena ini agama dibangun di atas dasar amar ma'ruf nahi mungkar. Ya kalau kita bisa melakukan dua-duanya, itu yang paling bagusnya pada seorang mukmin. Tapi kalau dia luput di kewajiban beramal, dia luputkan juga di kewajiban menyampaikan, dia kena 2 dosa. Dia kena 2 apa? 2 dosa. Ini kalau kita cerita tentang kewajiban ini ya, ini kita dimasuk di pembahasan kewajiban. Iya. Karena itu dia sampaikan, dia ajak orang, nggak ada masalah. Walaupun dia sendiri tidak mengamalkannya. Supaya dia tidak kena 2 dosa. Tapi kalau hal tersebut kaitannya dengan sunnah, hal-hal yang disunnahkan, maka pintu sunnah itu luas ya. Kita belum melakukannya juga enggak apa-apa. Ya. Karena kadang ada sebagian sunnah juga, hal-hal yang sunnah, bahkan ada sebagian hal yang wajib, kita kadang belum bisa melakukannya. Karena udzur ya. Misalnya,
haji. Haji ada yang terkait dengan kewajiban. Orang kalau belum pernah haji, maka dia wajib haji Islam namanya. Kalau dia sudah pernah haji, dia ada sunnah mengulangi haji, kan begitu, mengulangi. Ya saya sendiri baru haji sekali misalnya. Ya, saya sunnah berulang-ulang kali haji saya belum lakukan. Saya mau sampaikan kepada manusia atau tidak, saya sendiri belum melakukan ya. Jawabannya saya sampaikan. Mengajak orang kepada apa? Kebaikan. Saya ingin bersedekah, tapi saya tidak punya duit untuk bersedekah. Iya. Maka saya ajak orang lain supaya apa? Dia bersedekah. Maka saya dapat kebaikan dalam dakwah, mengajak itu. Dan mungkin saya dengan itu akan dapat pahala sama dengan orang yang bersedekah itu. Karena saya mengajaknya. Saya yang memberikan motivasi untuknya. Dia bersedekah. Dia bersedekah. Jadi itu kaidah dasarnya ya. Jadi kita harus bedakan amalan-amalan itu apa yang wajib, apa yang disunnahkan. Kemudian kita harus bedakan juga hal tersebut, hal yang terkait dengan kewajiban pribadi kita, dan hal yang terkait dengan masalah terkait dengan kewajiban pribadi kita ada dua. Mengamalkan dan menyampaikan. Ini jangan, kalau kita telantarkan satu, jangan kita telantarkan dua-duanya. Tapi kita ambil yang paling apa? Paling minimalnya. Ya dan mungkin juga kadang pada sebagian orang, dia hari ini dia belum melaksanakan. Tapi sudah dia nasihati orang begitu untuk melakukan. Dia sendiri belum melaksanakannya. Mungkin itu menjadi sebab hatinya tergugah. Wah ini saya bahaya juga ini. Saya ajak orang-orang, saya sendiri belum melakukannya. Nanti bagaimana saya pada hari kiamat? Akhirnya dirinya menjadi takut. Maka berubahlah dia berusaha, akhirnya dia mengamalkannya. Akhirnya menjadi lurus. Dapat dua. Mengamalkan dan menyampaikan. Baik itu mungkin yang bisa saya jawab untuk pertanyaannya. Wallahu ta'ala alam. Baik, ada pertanyaan lain? Selain. Baik, selain. Bapak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, saya ingin menanyakan, biasanya seorang wanita itu kalau ingin bersafar harus ada teman mahramnya ya. Nah, kalau misalkan dia seorang diri, dia ingin pergi umroh, Ustadz. Nah, biasanya kan travel-travel itu suka menawarkan surat mahram, Ustadz ya. Nah, itu hukumnya bagaimana, Ustadz? Dan apabila wanita itu karena keterbatasan ilmunya, kemudian dia pergi gitu kan ke sana dengan menggunakan surat mahram, bagaimana umrohnya Ustadz? Ya kan, itu aja cukup. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi pertanyaan yang pertama terkait dengan masalah surat mahram itu tadi di travel umroh ya. Itu termasuk akalan-akalan sebagian orang-orang di travel umroh itu. Karena memang pemerintah Saudi itu mensyaratkan perempuan yang mau pergi haji atau umroh itu harus memiliki mahram. Ya. Kadang diberikan surat mahram ya. Kadang dia ikutkan sama jemaah yang di situ, dijadikan mahramnya sama rombongan di situ. Nah, ini semuanya hal-hal yang tidak benar ya. Ini karena kesalahan-kesalahan ini terjadi karena asalnya dia sudah melanggar ketentuan perempuan tidak boleh melakukan perjalanan tanpa mahram, termasuk di dalam perjalanan haji maupun umroh. Karena Nabi SAW berucap konteks umum. Dan ini di dalam banyak riwayat. Salah satunya Nabi bersabda, Nabi SAW bersabda, la tusafirul mar'atu tu'minu billahi wal yawmil akhir illa wa ma'aha du mahram. Tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat melakukan perjalanan kecuali dia ditemani oleh mahramnya. Dia ditemani oleh mahramnya. Maka itu perlu mahram. Adapun pertanyaan yang kedua, kalau misalnya terjadi akhirnya dia berangkat umroh, iya, tanpa mahram, berangkat umroh tanpa mahram, atau di atas kondisi tadi ya, dia ditawari surat mahram, dipikirnya itu boleh, akhirnya karena sebagiannya kadang kita temukan sebagian masyarakat kita itu antusias ibadahnya kan besar.
Ya. Dia tidak tahu itu kesalahan. Sudah terjadi umroh itu. Ya, kalau dia sudah terjadi, umrohnya itu syah saja. Dia pergi dalam kondisi dia tahu hukumnya tidak boleh pun, umrohnya syah. Tapi apakah dia berdosa atau tidak tergantung. Kalau dia sengaja, dia tahu hukum, dia sengaja, berarti dia dosa. Karena melakukan perjalanan tanpa mahram. Tapi kalau dia tidak tahu hukumnya, ya ini mungkin dia mendapat udzur ya. Kalau dia tidak tahu hukum tentang hal tersebut. Tapi di masa mendatang jangan dia ulangi. Adapun hukum umrohnya sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuannya, maka umroh itu syah. Umrohnya syah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan kita, memberkahi kita dalam kehidupan, dan menjauhkan kita semua dari hal-hal yang dibenci dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Baik. Ada pertanyaan lain, silakan. Bismillah. Ustaz, saya punya pertanyaan terkait dengan pernikahan virtual atau online. Jadi ini terjadi pada keluarga saya sendiri. Jadi mempelai perempuan dari pihak keluarga kami ingin menikah dengan laki-laki dari luar negeri gitu. Nah, kemudian si wanita tersebut, orang tua wanita tersebut, dia apa namanya? Dia ingin menikahkan anaknya dikarenakan karena anaknya ini akan kemudian bekerja di luar negeri di tempat calon suaminya. Mereka takut jika ada fitnah ke depan. Jadi mereka nikahkan dulu sebelum dia berangkat ke sana. Kemudian yang jadi pertanyaannya hukum pernikahan tersebut gimana? Kemudian yang kedua adalah hukum menghadiri acara tersebut. Ya. Terlebih ini adalah keluarga dekat. Kemudian yang ketiga adalah pertanyaan ketiga terkait dengan penyerahan wali nikah kepada orang yang bukan pemerintah, kepada orang lain gitu. Ya, syukran jazakallahu khair. Ya, barakallahu fiik. Pertama begini ya, terkait dengan masalah pernikahan secara online atau secara virtual, itu dari hal yang pada dasarnya tidak diperbolehkan. Sebab akad-akad terkait dengan pernikahan itu adalah akad yang harus dipastikan. Tidak boleh ada bentuk dari syubhat dan keraguan di situ. Dan dimaklumi ya, virtual, online dan seterusnya, itu banyak cara untuk bisa mengelabui, bisa dilakukan penipuan-penipuan dan semisal dengannya. Dan syariat ini tidak membuka pintu untuk hal-hal yang seperti itu. Iya. Solusinya salah satu dari dua. Solusi yang pertama adalah dinikahkan oleh pemerintah dengan perwakilan dari pihak walinya. Jadi kalau misalnya ada dari pihak pemerintah yang terlibat di sana, yang menikahkan dengan perlimpahan perwalian dari walinya, maka itu nggak ada masalah. Dan solusi yang kedua, dia boleh wakilkan kepada orang lain dengan perwakilan yang syah secara tertulis dan sudah disyahkan melalui proses di pemerintahan, khususnya di KUA ya, terkait dengan KUA. Dan itu berlaku bukan di Indonesia saja, di luar negeri juga harus dia pastikan. Ya, kalau sudah ada perwakilan dari dua, ya maka ini bisa masukkan ke dalam kategori yang dipastikan keabsahannya di dalam akad. Ya selain daripada itu saya tidak bisa memberi ketentuan boleh kalau saya secara pribadi. Sebab itu hal-hal yang bisa mengandung banyak syubhat dan ketidakjelasan. Dan membuka pintu yang seperti itu
Itu saya anggap pintu bergampangan. Pintu bergampangan. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, 2 pertanyaan terakhir. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mau nanya Ustaz, apa hukum sholat di belakang imam yang melakukan kesyirikan? Tetapi kesyirikannya ini masih samar-samar Ustaz. Terus apa rekomendasi Ustaz untuk pelajar pemula untuk belajar kitab fikih? Itu saya Ustaz, jazakallahu khairan. Ya barakallahu fiik. Ya kalau sholat di belakang pelaku kesyirikan, dia tidak tahu syiriknya apa. Iya. Kalau dia ada imam lain yang tidak berbuat kesyirikan, maka dia sholat di belakang imam lain. Dia sholat di belakang imam lain. Adapun pelaku kesyirikan tersebut, sepanjang dia tidak tahu syirik jenis apa yang dia lakukan, maka asalnya pada seorang muslim itu adalah keselamatan. Kecuali kalau syirik yang dia lakukan, syirik akbar yang jelas, maka itu tidak boleh sholat di belakangnya. Karena itu tidak syah sholat di belakang seorang yang melakukan syirik akbar. Baik itu terkait dengan masalah sholat di belakang pelaku kesyirikan. Adapun terkait dengan pertanyaan yang kedua, buku fikih bagi seorang pemula itu, yang paling pertama dia pelajari dulu dari fikih ibadah yang biasa dia lakukan di dalam keseharian. Iya. Dia mulai dari kewajibannya dulu, di fikih ibadah dulu. Dia tahu bagaimana cara berwudu, cara sholat, cara puasa. Yang paling pokok ya, sebab berulang bersama kita keseharian. Ada yang pekanan, ada yang tahunan. Dan ada fikih terkait dengan zakat pada harta yang kita pegang. Ada fikih yang terkait dengan haji. Kalau kita punya kemampuan untuk menunaikan ibadah haji. Diambil dari ringkasan fikih di situ. Dia belajar dari guru ringkasannya dulu. Nah, setelah itu dia belajar bab fikih seluruhnya. Bab fikih seluruhnya. Jadi prosesnya dia mulai dulu dari ringkasan fikih. Diambil matan yang paling ringkasnya. Di paling ringkasnya. Kalau di Indonesia yang paling ringkas itu biasanya dipakai matan Abu Syuja atau Minhajut Tullab karya Zakaria Al-Ansari. Diambil yang paling ringkas. Begitu beres naik kepada tingkatan berikutnya. Ya. Misalnya baca ke Manzumatuz Zabat, Safwatuz Zabat karya Ibn Ruslan. Itu dibaca juga ya di negeri kita ini. Atau diambil dari matan-matan yang semisal dengannya. Setelah itu dia naik ke ringkasan yang lebih luas lagi. Ya, di dalam madhab Syafi'iyah. Ini kita berbicara di madhab Syafi'iyah ya. Misalnya dia baca Minhajut Talibin karya An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Yang melingkup seluruh pembahasan-pembahasan fikih di dalam madhab Imam Syafi'i. Iya. Setelah itu dia baca dari buku-buku yang memuat tentang uraian pendapat-pendapat para ulama di kalangan madhab Syafi'iyah. Setelah itu dia naik ke tingkatan muqarana antara fikih Syafi'i dan fikih selain Syafi'iyah. Kemudian tingkatan yang terakhir di pembahasan tarjih, merajihkan. Itu biasanya kitabul ya, karya Imam Syafi'i kalau di pembahasan-pembahasan fikih. Sebab kitabul itu terdapat bentuk dari munaqasyah, dari dia mendebat orang-orang yang berbeda pendapat dengannya dengan cara ilmiah di pembahasan fikih. Baik, itu tingkatan-tingkatan. Jadi untuk seorang pemula dia mulai dari dasar dulu di pembahasan ibadah. Cari fikih dasar di pembahasan ibadah. Setelah itu cari ringkasan fikih untuk seluruh pembahasan fikih. Tapi cari yang paling ringkas saja. Nah, kalau dia sudah kuasai baru dia tempuh jalur-jalur yang telah saya sebutkan tadi. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Baik. Pertanyaan terakhir.
Bismillah, Ustadz, tadi dijelaskan dalam kajian pada poin nomor 6 yang tentang larangan menyentuh harta anak yatim, bahwa disampaikan oleh Ustadz, oleh Syekh, bahwa si sang wali menyimpankan harta anak ini sampai dia berusia, sampai dia telah rosyid, yaitu sempurna akalnya. Dan bahwa rosyid ini lebih luas daripada sekedar balik ya Ustadz ya. Yang mau Anda tanyakan, apakah dalam penerapan hukum syariat juga menunggu rosyid ini atau sempurna akalnya gitu? Apa? Menunggu? Dalam penerapan hukum syariat, apakah juga menunggu rosyid ini gitu? Atau cukup sekedar sudah balik? Karena kan kita kadang dengar berita ada seseorang yang anak-anak umur 15 tahun telah membunuh gitu, umur Baik. 14 tahun gitu. Apa ini juga dia terkena hukum kisos atau dilihat lagi apakah dia telah sempurna atau tidak? Baik Ustaz, syukran. Ya, jadi itu harus dibedakan ya, antara dua hal. Balik dan rushd. Karena di anak yatim itu dikatakan hatta yablugha asyuddah. Sampai dia mencapai asyuddahu. Ya, masa yang dia sudah berisi, sudah matang gitu. Sudah matang. Ya, matangnya itu ditafsirkan dengan ar-rushd. Terus juga sudah balik. Tapi bukan satu-satunya balik saja. Sebab rushd itu kadar tambahan. Itu kadar tambahan. Ya, terkait dengan masalah hukum yang disebutkan, ini hukum terkait dengan anak yatim ya. Dan seluruh hukum itu disandarkan kepada dia rushd. Ada hukum-hukum terkait dengan kewajiban ketaatan. Kapan dia sudah balik, maka itu sudah berlaku kewajiban. Misalnya sholat, puasa, zakat. Iya. Zakat itu zakat nggak ada hitungannya di masalah baliknya ya. Dia kaitannya dengan masalah harta. Masalah haji maksud saya. Kewajiban dia untuk haji. Jadi kapan dia misalnya sampai umur 15 tahun sudah balik, walaupun dia belum rushd dalam transaksi, tapi dia sudah balik, maka itu dia sudah syah. Kalau dihajikan haji Islam dia sudah syah. Dia sudah syah. Tapi khusus untuk di pembahasan anak yatim tadi, memang konteks ayatnya seperti itu. Disebutkan kadar tambahan. Adapun di masalah, misalnya contoh yang disebutkan kalau terjadi pembunuhan dan seterusnya, itu urusan pengadilan. Di pengadilan itu ada hal-hal yang memang dipertajam. Iya. Karena memang masalah pelaku itu dipertajam banyak hal di dalamnya, dan itu prosesnya di pengadilan. Iya, di prosesnya di pengadilan. Jadi balik itu memang dilihat ya. Tapi masalah terkait hukum dengannya itu ada pembahasannya di peradilan. Dan ini sulit untuk dirinci ya di pembahasan umum. Jadi maksud saya itu kadang pada setiap pembahasan ada kaitan fikih tertentu di situ. Ya, sebagaimana di pembahasan anak yatim tadi, selain daripada balik disyaratkan juga dia sudah ada rushd juga, pandai bertindak, sudah berpikir lurus pada hartanya, pada apa yang dia miliki. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, ini mungkin yang bisa kita kaji untuk pertemuan di pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.